Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Kota Pasuruan. Bersama kami Bawaslu Kota Pasuruan di dalam acara Gema Podcast Bawaslu Kota Pasuruan. Pada pagi hari ini kami Bawaslu Kota Pasuruan alhamdulillah kedatangan tamu istimewa, tamu spesial kita pada hari ini, yakni Bapak Wakil Wali Kota Pasuruan, yakni Bapak Adi Wibowo. Terima kasih Bapak atas kehadiran panjenengan di Bawaslu Kota Pasuruan. Pada pagi hari ini kami mengundang Bapak dalam rangka hari kelahiran Pancasila, yang mana Pancasila ini adalah suatu dasar negara bagi rakyat Indonesia yang merupakan pedoman hukum juga. Nah, pada hari ini temanya adalah peran Pancasila dalam berdemokrasi, Bapak. Ya. Sebelumnya Bapak Adi Wibowo ini mempunyai nama lengkap siapa, Bapak? Adi Wibowo. Adi Wibowo aja. Barangkali ada yang lebih lengkap ada. Sesuai dengan KTP. Sesuai dengan KTP Bapak Adi Wibowo. Oke. Pada pagi hari ini terkait dengan tema peran Pancasila dalam berdemokrasi yang terkait dengan hari kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni, kami ingin mengetahui sih bagaimana Bapak Adi Wibowo memaknai hari kelahiran Pancasila, Bapak. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Pasuruan. Terima kasih. Alhamdulillah diundang oleh Bawaslu. Ini terobosan luar biasa dari Bawaslu. Sudah pakai podcast. Ini Bawaslu adaptif dengan kebutuhan publik. Dan ini sangat menarik sekali, dan memang harapannya ini menjadi message buat kita semua, buat masyarakat, apalagi kita dalam rangka menyambut hari kesaktian Pancasila, hari kelahiran Pancasila. Kita tahu bahwa memang ada 3 kelompok sikap dan persepsi warga atau bangsa kita terhadap Pancasila. Yang pertama adalah kelompok yang meyakini bahwa Pancasila ini adalah bisa menyelesaikan semua persoalan. Jadi seperti dikatakan membela mati-matian Pancasila, dan ini dianggap bahwa semua bisa terselesaikan dengan Pancasila. Walaupun terkait persoalan ya sudah kembali ke Pancasila. Dianggap kelompok yang mati-matian. Tapi kelompok ini cenderung pemahaman mendalam terhadap Pancasila ini kurang, sehingga terkesan ada unsur dogma ketika memahami Pancasila. Kelompok yang kedua adalah mereka yang menganggap bahwa Pancasila ini hanya slogan belaka, apalagi dianggap tidak bermakna menghadapi perkembangan zaman di era globalisasi. Yang ketiga adalah kelompok yang tidak menganggap Pancasila itu adalah dogma atau slogan, tapi memang menganggap bahwa Pancasila ini hasil dari aspek historisitas, aspek rasionalitas, dan juga aspek aktualitas bangsa ini. Sehingga kalau kita lihat dulu, Soekarno pun menganggap bahwa Pancasila ini sebenarnya lahir dari khasanah budaya bangsa, lahir dari khasanah kepribadian bangsa, yang itu bukan sebuah dogma. Nah, sehingga memang kita harus memaknai bahwa hari kelahiran Pancasila, apalagi dalam era kekinian ini, harus dimaknai sebagai sebuah value, sebagai sebuah nilai, dan ini adalah menjadi falsafah atau ideologi bangsa kita. Nah, ini yang perlu kita maknai secara komprehensif, bagaimana kelahiran Pancasila ini tidak hanya dimaknai atau kita sambut sebagai sebuah rutinitas, sebagai sebuah hal yang simbolik, tapi justru message dan peran untuk ikut memerankan peran strategisnya dalam konteks kebangsaan dan keumatan kita hari ini. Iya.
zaman sekarang ini ada apa istilahnya di masyarakat itu, generasi muda adalah harapan masa depan. Nah, bahasa sekarang itu generasi milenial ya. Terkait dengan generasi milenial, Bapak, kira-kira nilai-nilai Pancasila yang seperti apa yang bisa dijadikan pegangan dalam demokrasi di Indonesia pada masa-masa sekarang ini, Bapak? Ya memang sekarang ini boleh dikatakan kita sedang mengalami bonus demografi. Anak-anak usia produktif generasi milenial kita ini sekarang porsinya cukup besar. Bahkan diperkirakan tahun 2030 itu proporsi penduduk kita itu adalah 70% didominasi oleh kelompok generasi produktif. Memang tidak bisa dipungkiri seiring dengan perkembangan globalisasi, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, orang menganggap bahwa hari ini adalah ibarat dunia ini seperti global village, desa kecil yang semua orang bisa melihat apa yang terjadi di Amerika hari ini real time, itu bisa kita lihat hari ini dan kita bisa mengikuti di ujung manapun, bisa kita real time, bisa kita ikuti saat ini. Dan ini menjadi salah satu peluang tapi juga tantangan, karena memang seiring dengan perkembangan yang ada, maka sudah tidak ada lagi batas-batas demarkasi antar negara, antar bangsa, bahkan antar konteks ideologi kebangsaan dan kekuatan kita. Sehingga kita lihat misalnya hari ini ancaman kita ini bukan hanya ancaman dari dalam yang berupa ideologi lokal, kaufanisme dan sebagainya, tapi justru ideologi transnasional dan sebagainya. Dan memang ini di konteks generasi milenial ini, kalau kita kita lihat dulu para founding fathers ini bicara tentang bangsa, ini kan bicara tentang nation building, sehingga generasi milenialnya generasi boleh dikatakan sebagai generasi masa depan kita. Kita mungkin akan berbicara bahwa generasi milenial generasi yang cukup adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga memang pendekatan-pendekatan tentang falsafah bangsa, pendekatan tentang Pancasila ini juga substansi value-nya, nilainya ini tidak berubah, karena memang Pancasila ini lahir, tumbuh dan berkembang dari proses yang tadi saya sampaikan, historical, dari konteks sejarah kebangsaan kita. Yang kedua adalah rasionalitas. Ini kelompok yang ketiga tadi yang saya sampaikan. Pertama ada kelompok yang membela Pancasila mati-matian. Yang kedua adalah kecenderungan yang apatis, menganggap bahwa Pancasila adalah slogan. Dan ketiga karena ini mencari bahwa Pancasila tumbuh dari aspek historical panjang, gitu. Dari aspek value bangsa kita, karakter bangsa kita, sehingga tumbuh dengan menjadi sebuah rumusan yang disebut Pancasila. Yang kedua tentu rasionalitas, bahwa ternyata memang Pancasila ini kalau kita mengenai demokrasi kita juga berbeda dengan demokrasi ala Barat, demokrasi liberal. Demokrasi adalah demokrasi Pancasila yang menitik beratkan pada value kegotong royongan dan keluargaan. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh demokrasi lain, sehingga kita memang harus bisa memaknai lebih tentang demokrasi kita, demokrasi Pancasila. Nah, ini generasi milenial nih PR-nya memang tidak ini, karena memang kadang sesuatu yang kadang di kita ini kan sesuatu yang dianggap lama ini, wah ini sudah kuno, jadul ini, perlu yang baru, sementara tidak tahu message dan fondasi dasar kebangsaan kita. Apakah perlu namanya kontekstualisasi Pancasila terhadap generasi milenial? Apakah perlu adanya kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila? Sangat perlu. Sebenarnya bukan pada value-nya, tapi cara pendekatannya. Nah, karena saya bilang bahwa Pancasila ini aspek historisitasnya, aspek rasionalitasnya, dan aspek aktualitasnya itu juga harus dilakukan. Karena memang anak sekarang ini generasi milenialnya generasi yang cukup berpikir bebas, generasi yang kritis, sehingga kalau pendekatan ideologi dan falsafah kebangsaannya adalah dengan dogma, dengan doktrin, itu tidak masuk. Harus dengan case by case, contoh-contoh bagaimana kehidupan dengan konteks persandingan ideologi kebangsaan dengan bangsa lain dan sebagainya, juga dengan pendekatan-pendekatan yang hari ini memang familiar buat mereka.
Saya sepakat dengan Bapak bahwasanya ini perlu adanya kontekstualisasi katanya ya. Jadi perlu generasi muda itu malah perlu contoh bagaimana berbuat yang baik sesuai dengan budaya bangsa seperti itu Pak ya. Masalahnya ya generasi sekarang kan ya betul apa yang yang Bapak Adi tadi sampaikan bahwasanya generasi sekarang ini cenderung berpikir bebas gitu ya, karena memang tidak ada pembatasan. Teknologi itu sangat bebas sekali bisa diakses oleh generasi muda sekarang. Ngomong-ngomong Bapak, sebelum ini sudah terkait dengan Pancasila tadi, kalau andaikan ini Pak, kalau nilai Pancasila dikaitkan dengan nasionalisme para milenial gimana Pak? Menurut pandangan Bapak? Pancasila ini kan falsafah dan ideologi bangsa kita, sehingga memang justru nasionalisme yang terbangun dan tumbuh itu adalah berdasar dari fondasi. Ya, sekali lagi memang ini adalah kembali pada bagaimana kita melakukan reaktualisasi terhadap definisi nasionalisme. Nasionalisme dalam era perjuangan itu adalah bagaimana mengangkat senjata merebut kemerdekaan. Nasionalisme dalam konteks era sebelum reformasi itu adalah bagaimana kita membangun reformasi untuk dengan konteks mengkritisi pemerintah dan sebagainya. Hari ini tentu ketika bicara tentang nasionalisme pasti akan berbicara jangkauan yang lebih luas, karena tadi saya bilang bahwa hari ini adalah era globalisasi seperti global village, sehingga nasionalisme ini harus dibangun bukan karena Calvinisme kita ini dengan aspek historis itu tumbuh dari kesepakatan bersama. Bangsa ini lahir dari kesepakatan bersama, makanya itu ada Sumpah Pemuda untuk kita satu bangsa, satu bahasa, satu cita-cita terhadap bangsa Indonesia. Ini yang harus kita lihat. Ini pandangan Bapak Adi Wibowo terhadap nilai-nilai Pancasila yang perlu teladani, yang perlu dipegangi oleh generasi milenial sekarang ini. Baik, teman-teman masyarakat Kota Pasuruan, ini perlu diketahui bahwa Bapak Adi Wibowo ini adalah Wakil Wali Kota Pasuruan, yang mana jabatan politik Wakil Wali Kota Pasuruan ini pastilah sesuatu yang tidak diraih dengan instan. Pasti beliau ini adalah sudah berkarir mulai bawah, dan yang perlu sharing aja Bapak terhadap ini. Bapak ini adalah kami menganggap adalah generasi muda yang bisa jadikan contoh generasi muda Pasuruan khususnya. Apakah yang perlu saya tanyakan, apakah tahun 2020 ini merupakan tahun 2020 kemarin Bapak, apakah merupakan kontestasi politik pertama Bapak di jagat politik? Monggo. Jadi memang dalam konteks politik praktis, saya itu terjun dan terlibat di politik praktis itu mulai tahun 2014. 2014 memang, tapi terjun dalam kontestasi politik itu adalah 2019. Saya ikut pileg, dan itu adalah awal secara politik praktis saya terjun dalam pileg 2019, dan Allah belum mentakdirkan waktu itu. Dan pada tahun 2020 itu boleh dikatakan di konteks pilkada saya pertama ikut terlibat. Tapi dalam konteks political exercise, saya ini memang senang organisasi. Jadi terlibat dalam konteks political exercise dari mulai waktu aktivis mahasiswa, dari mulai tingkatan terbawah itu sudah berkali-kali ikut kontestasi itu sampai tingkatan nasional. Tapi itu kan konteksnya political exercise, pembelajaran politik. Hari ini tentu sudah masuk pada wilayah politik praksis. Tapi yang saya selalu ingat itu adalah message yang Gus Dur sampaikan, adalah bahwa di atas politik itu adalah kemanusiaan. Jadi politik ini sebenarnya bukan tujuan, tapi hanya alat. Kalau dalam teorinya ini justru politik ini kalau dalam ini adalah the art of the possible,
seni memainkan peran yang mungkin dilakukan. Nah, ini definisinya tentang politik yang saya pahami, sehingga ya politik ini sebenarnya justru bisa membangun silaturahmi, membangun ide dan gagasan, dan justru hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dan prinsipnya itu, saya selalu ingat ungkapan Gus Dur bahwa di atas politik itu adalah kemanusiaan. Nah, ini ada nilai-nilai baru. Masyarakat Pasuruan nih, Pak Adi Wibowo ternyata juga fans beratnya Gus Dur. Beliau mengambil jauh dari Gus Dur bahwasanya di atas politik adalah kemanusiaan. Ini yang perlu kita contoh dari seorang Adi Wibowo. Nah, apa? Kami di masyarakat Kota Pasuruan sebenarnya ingin mengetahui sebenarnya Bapak, apa sih yang menarik dari Kota Pasuruan ini? Bapak yang kami ketahui ini sebagai penduduk Jakarta, mencalonkan diri di Kota Pasuruan yang mempunyai 4 kecamatan tapi beragam masyarakat, mulai ada suku Jawa, ada suku Madura, suku lain-lain macam-macam. Apa sih yang menarik di Kota Pasuruan, Bapak? Ya, ini tentu ada aspek perjalanan politik saya yang tidak bisa serta-merta, karena memang saya ini boleh dikatakan sudahnya suasana kebatinan saya itu di Jawa Timur itu mulai 98. 98 Jawa Timur, jadi saya sudah merasa menjadi bagian dari masyarakat Jawa Timur yang memang suasana kebatinannya sudah sudah terintegrasi. Yang kedua adalah proses perjalanan politik yang memang diawali dari saya tahun 2014. Saya sering terlibat dalam proses interaksi sosial politik masyarakat di Pasuruan, khususnya di Kota Pasuruan, sehingga boleh dikatakan kalau bicara hati itu hati mulai tertambat lah. Begitu ya. Hati mulai tertambat dengan Kota Pasuruan. Melihat segala potensi, kultur, budayanya sebagai kota santri dengan kehidupan spirit religiusnya yang cukup kuat, sehingga memang ketika pada tahun 2019 saya dicalonkan atau nyalek dari Partai Golkar, waktu itu menambah ininya gitu loh, menambah ini semakin sering berinteraksi, istilahnya semakin menyelami ini kok semakin kita merasa tambah masa ini, dan kebetulan yaitu 2020 itu ya kadang kita lihat kita ini kan mengalir saja secara proses politik, karena kebetulan saya di partai itu adalah waktu jelas sebagai pemenangan pemilu wilayah Jawa Timur, interaksi dengan proses politik sama partai saya didorong untuk terlibat. Tentu saya sebagai anak muda, sebagai kader partai, tentu ketika diberi amanah, apalagi sudah memang merasa kita tertambat hatinya, tentu siap. Tidak ada anak muda itu kuncinya kan apapun harus siap. Bahwa setelah itu harus seperti apa yang dilakukan, itu harus siap. Ini sahabat Bawaslu, ini sesuatu seorang kader ini harus siap untuk mengikuti apa perintah dari organisasi yang mendidik kita. Ini ya sahabat Bawaslu, itu nilai yang bisa kita ambil dari seorang Adi Wibowo. Selanjutnya Bapak, ini mungkin tips untuk anak muda, tips anak muda yang ingin terjun ke dunia politik Bapak. Mungkin pastilah dengan mengaca atau melihat dari seorang Adi Wibowo, seorang milenial yang bisa terjun ke dunia politik, kemudian jadi seorang wakil wali kota, ini pasti menarik. Kalangan-kalangan anak muda ini pasti ingin mencontoh. Bisa membagi tips Bapak, mungkin untuk kalangan anak muda, ya, termasuk mungkin saya yang ingin ke depan, ingin lebih berkarir lagi ke dunia politik Bapak. Kalau jenengan lebih paham malah. Prinsipnya sederhana sebenarnya. Politik ini memang bagi sebagian orang memahami bahwa politik ini keras, politik ini jahat, karena kadang dalam konteks kompetisi kadang bisa membunuh karakter
lawan dengan segala cara dan sebagainya. Itu adalah praktik politik yang memang sebenarnya tidak memahami filosofi politik sendiri. Sehingga memang kalau kita lihat kecenderungan generasi milenial itu di wilayah politik itu kadang tidak begitu menarik. Mereka lebih tertarik di dunia profesional, di ekonomi kreatif dan sebagainya. Tapi ingat bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang negara, hari ini tidak ada kehidupan yang lepas dari politik. Karena memahami politik ini tidak hanya politik itu ya pileg, politik itu adalah pilkada, politik itu adalah perebutan ketua partai, tapi politik ini adalah merun-up besar adalah kebijakan. Sehingga kalau kita melihat misalnya persoalan biaya sekolah, persoalan tentang pendidikan, itu adalah produk dari keputusan politik. Bahkan persoalan harga bahan pokok pun itu adalah produk dari kebijakan politik, karena itu adalah menyangkut kebijakan negara, dan keputusan pengambilan keputusan itu pun dilakukan dengan proses-proses politik, yaitu bagaimana misalnya legislatif dengan eksekutif membangun penilaian, menginventarisasi persoalan, merencanakan sampai dengan memutuskan. Itulah proses-proses politik. Jadi memang kita juga harus melakukan literasi. Politisi itu juga harus melakukan literasi kepada masyarakat, terutama generasi milenial, bahwa politik ini asik. Politik itu bukan persepsi perebutan kekuasaan semata, tapi justru ranah besar ini adalah politik ini adalah wilayah yang menaungi keputusan negara dalam pengambilan kebijakan. Sehingga ya ayo kita semua harus terjun ke politik, setidaknya adalah melek terhadap politik sehingga bisa mengontrol aktor-aktor politik ini dalam pengambilan keputusan. Apakah politik ini kan juga sangat dinamis. Zaman-zaman Orde Baru itu hanya politik ini hanya didominasi oleh segelintir orang penguasa, tapi hari ini politik ini sudah sangat egaliter. Proses-proses mulai dari tingkatan RT aja sekarang kan sudah dengan politik sudah sangat demokratis, karena ini memang tuntutan menjadi keniscayaan perkembangan negara harus dengan demokratis. Nah, demokrasi ini kan juga produk politik. Undang-undang politik kita sudah memutuskan bahwa semua kontestasi kepala daerah, kontestasi kepemimpinan ini dilakukan dengan demokratis. Ini kan proses-proses politik. Iya. Sahabat Bawaslu, ini pandangan dari Bapak Adi Wibowo terkait dengan bagaimana sih tips kalangan muda, generasi milenial untuk bagaimana seorang milenial itu supaya bisa masuk ke dunia politik. Kami lanjutkan Pak Adi terkait dengan pengawasan Bawaslu selama pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 kemarin. Bagaimana pandangan Bapak Adi Wibowo terkait dengan pengawasan Bawaslu, Bapak? Alhamdulillah, kalau kita lihat dari proses pilkada kemarin, Bawaslu kita lihat cukup profesional, independen, dan mengawal dengan baik. Jadi tentu waktu itu walaupun saya boleh dikatakan sebagai pasangan calon, kadang istilahnya diingatkan, ditegur dan sebagainya, tapi justru saya merasa ini memang harus dilakukan pengawasan oleh Bawaslu, sehingga sebagai pengawal proses demokrasi, penjaga demokrasi, tentu Bawaslu kita lihat kemarin sangat profesional, independen, dan kita juga merasa berterima kasih sehingga proses politik kemarin berjalan dengan aman, dengan damai, dan inilah memang tugas kita juga semua sebagai politisi, bahwa setiap momentum politik ini di samping kontestasinya tapi juga pendidikan politik yang harus diberikan kepada masyarakat. Dan kemarin alhamdulillah boleh dikatakan beberapa kali proses interaksi dengan warga, misalnya apalagi dalam situasi pandemi, ini teman-teman Bawaslu sangat profesional dan ketat sekali, dan itu memang yang harus dilakukan karena memang situasi pandemi. Kalau tidak ada pengawasan dari Bawaslu, mohon maaf, kalau bicara substansinya kan sebenarnya kepengen membangun kesadaran warga, kesadaran para politisi, tim sukses dan sebagainya. Tapi kesadaran ini kan tidak tiba-tiba, tidak bisa berjalan sendiri,
kalau tidak ada pengawasnya seperti Bawaslu, ya bisa loss apalagi dalam situasi pandemi. Alhamdulillah kemarin kita bisa bersinergi dengan baik, semua penyelenggara pemilu dengan warga, sehingga kekhawatiran masyarakat waktu itu kan, waduh, pilkada dilaksanakan dalam situasi pandemi bagaimana? Nanti menjadi salah satu klaster baru pilkada dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita kemarin kita lihat semua berjalan lancar. Ada kalaupun ya sempurna ya tidak mungkin, tidak ada yang sempurna, masih ada beberapa kekurangan. Misalnya kita sendiri dari pasangan calon dan tim sukses partai juga menyadari kadang memang sudah direncanakan dengan baik, di lapangan ini kan dinamis. Ini yang, tapi ini juga menjadi bahan evaluasi dan PR kita semua lah. Harapannya kita ke depan bisa sama-sama memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, sehingga orang itu tidak semakin apatis terhadap politik. Justru politik itu asik, politik itu ternyata bisa menjalin silaturahmi, banyak teman, mengetahui gagasan, mengetahui tentang hanya alat politik itu, gitu. Itu hanya alat dan tujuan kita adalah justru untuk kemajuan bersama. Yang terakhir mungkin Pak Adi terkait dengan podcast Bawaslu yang kami selenggarakan yang kedua Bapak ini. Kemarin yang pertama adalah Bu Fatma, Ibu Wali Kota, sekarang Bapak Adi Wibowo, seorang Wakil Wali Kota. Saya begitu dihubungi sama Pak Ketua terkait podcast ini, saya langsung biasa, ini apresiasinya biasa, ini kreatif. Biasanya kalau kita lihat podcast kan beberapa tokoh memang sudah buat podcast, terus beberapa media. Ini adalah lembaga penyelenggara pemilu yang saya baru tahu, karena yang lain belum nggak begitu. Bawaslu Kota Pasuruan termasuk kreatif dan adaptif, dan ini memang justru nanti bisa banyak memberikan pesan-pesan kepada masyarakat, menjadi media interaksi yang cukup bagus, yang cukup egaliter, rileks, serius, santai, dan tentu pesannya harapannya sampai kepada masyarakat. Ini luar biasa, kita sangat mengapresiasi. Ini semoga ini masih baru, akan semakin eksis ke depan, menjadi media komunikasi, interaksi dengan masyarakat, dengan stakeholder yang baik. Selamat buat Bawaslu Kota Pasuruan. Terima kasih. Sudah mulai dengan baik. Insya Allah kalau sudah dimulai dengan baik, perjalanannya juga akan baik. Amin. Mohon doanya. Terima kasih Bapak. Matur suwun sekali. Demikian sahabat Bawaslu, ini sekedar bincang-bincang kita pada pagi hari ini dengan Bapak Adi Wibowo, Wakil Wali Kota Pasuruan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Matur suwun Mas. Maaf sudah mengganggu waktunya. Senang. Dan kita mengucapkan terima kasih sekali sebanyak-banyaknya kepada Bapak Adi Wibowo sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya untuk sharing sharing bersama kami di Bawaslu Kota Pasuruan dalam Gema Podcast bersama Bawaslu Kota Pasuruan. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Demikian sahabat Bawaslu Kota Pasuruan, bincang-bincang kami dengan Bapak Adi Wibowo, Bapak Wakil Wali Kota Pasuruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.